Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai problem solving dari mata kuliah teori peluang dan implementasi. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Adelina Vivian Magdiel dengan NIM 10305230059, dan ada Felicia Cynthia Febriani dengan NIM 1030523000086 dari kelas DS 4703. Pertama-tama kita akan membahas mengenai definisi dari eksperimen yang akan dilakukan. Durasi tidur merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari yang mempengaruhi kesehatan dan juga kinerja kita. Dalam eksperimen ini, kami akan mengamati dan mendata durasi tidur dari 25 orang untuk mengetahui berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk tidur. Data diambil dari beberapa orang dengan rentang usia 18-25 tahun. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk mengidentifikasi pola tidur. Ruang sampel dari eksperimen ini, kami menggunakan kumpulan data dari 25 orang yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu orang yang tidur selama kurang dari 5 jam tiap harinya, orang yang tidur selama 5-8 jam tiap harinya, dan orang yang tidur selama lebih dari 8 jam tiap harinya. Melalui pengumpulan data yang dilakukan, diperoleh tabel seperti berikut. Selanjutnya, peristiwa berdasarkan ruang sampel dan kaitan antar peristiwa. Peristiwa dalam eksperimen ini adalah rentang durasi tidur yang diamati dari 25 orang. Kami mendefinisikan peristiwa sebagai berikut. A. Durasi tidur kurang dari 5 jam. B. Durasi tidur antara 5 dan 8 jam. C. Durasi tidur lebih dari 8 jam. Kaitan antar peristiwa-peristiwa ini adalah A, B, dan C adalah saling eksklusif karena tidak mungkin seseorang tidur kurang dari 5 jam dan lebih dari 8 jam pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya, nilai peluang dari peristiwa. Dari data yang diberikan, kita dapat menghitung peluang masing-masing peristiwa. Peluang untuk yang A, yaitu jumlah orang dengan durasi tidur kurang dari 5 jam dibagi total orang, yaitu 8/25. Lalu peluang yang kedua, peluang B, yaitu jumlah orang dengan durasi tidur antara 5-8 jam dibagi total orang, yaitu akhirnya menghasilkan nilai 12/25. Lalu yang ketiga, peluang C, yaitu jumlah orang dengan durasi tidur lebih dari 8 jam dibagi total orang sama dengan 5/25. Selanjutnya adalah pengubah acak yang digunakan. X adalah variabel acak yang mewakili durasi tidur seseorang dari 25 orang. Pengubah acak yang digunakan dalam eksperimen ini adalah pengubah acak univariat, karena hanya satu variabel yang diamati, yaitu durasi tidur. Durasi tidur diukur dalam jam yang merupakan variabel diskrit karena nilainya berupa angka bulat dan terbatas pada beberapa kategori diskrit, yaitu kurang dari 5 jam, antara 5 dan 8 jam, dan lebih dari 8 jam. Oleh karena itu, perubahan acak ini adalah univariat dan diskrit. Untuk fungsi peluang. Fungsi peluang untuk pengubah acak X akan bergantung pada durasi tidur yang diamati. Misalnya, peluang untuk X lebih kecil dari 5, yaitu 8/25. Peluang untuk X lebih besar dari sama dengan 5, dan X lebih kecil dari sama dengan 8, yaitu 12/25. Dan peluang yang terakhir yaitu X lebih besar dari 8, yaitu 5/25. Selanjutnya yaitu fungsi distribusi. Berdasarkan data yang diberikan, kita memiliki 3 kategori durasi tidur, yaitu kurang dari 5 jam, antara 5 dan 8 jam, dan lebih dari 8 jam. Yang pertama, untuk durasi tidur kurang dari 5 jam, yaitu F untuk X kurang dari 5 sama dengan peluang untuk X kurang dari 5, yaitu 8/25. Yang kedua, untuk durasi tidur antara kurang dari atau sama dengan 8 jam, yaitu F untuk 5 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 8. Sama dengan P peluang untuk X lebih kecil dari 5 ditambah peluang
5 lebih kecil sama dengan X, dan X lebih kecil sama dengan 8. Yaitu 8/25 ditambah 12/25 sama dengan 20/25. Dan yang ketiga yaitu untuk durasi tidur lebih dari 8 jam, yaitu F untuk X lebih besar dari 8 dan peluang untuk X lebih besar dari 8 yaitu 5/25. Selanjutnya yaitu nilai mean. Mean dari peubah acak X adalah jumlah dari hasil perkalian setiap nilai peubah acak dengan probabilitasnya. Kita asumsikan X-nya adalah 4, X lebih kecil dari 5, 8, 5 lebih kecil sama dengan X, dan X lebih kecil sama dengan 8, dan 12, yaitu X lebih besar dari 8. Yaitu kita dapatkan EX dengan rumus 4 dikali P, X lebih kecil dari 5, ditambah 8 dikali P, 5 lebih kecil sama dengan X, dan X lebih kecil sama dengan 8, ditambah 12 dikali P untuk X lebih besar dari 8, lalu hasilnya mean sama dengan 252/25. Selanjutnya yaitu nilai variansi atau var(x). Variansi dari peubah acak X adalah nilai harapan dari kuadrat deviasi dari mean. Var(x) dengan rumus yaitu EX kuadrat dikurang EX kuadrat. Untuk menghitung EX kuadrat, kita akan menghitung terlebih dahulu nilai harapan dari X kuadrat. Untuk nilai harapan dari X kuadrat, kita dapatkan dengan rumus 16 dikali P untuk X lebih kecil dari 5, ditambah 64 dikali P untuk 5 lebih kecil sama dengan X, dan X lebih kecil sama dengan 8, ditambah 144 dikali P untuk X lebih besar dari 8, lalu kita mendapatkan hasilnya 2128/25. Setelah kita mendapatkan hasil itu, lalu kita masukkan ke rumus variansi X, yaitu 2128/25 dikurang 252/25 kuadrat. Lalu kita dapat hasil 69.496/625. Dari materi yang sudah kita jelaskan, lalu kita dapat kesimpulan, yaitu dalam eksperimen ini, kami mempelajari pola tidur dari 25 orang dengan rentang usia 18-25 tahun. Berdasarkan data yang diberikan, kami berhasil mengidentifikasi 3 kategori durasi tidur, yaitu yang pertama kurang dari 5 jam, yang kedua antara 5 dan 8 jam, dan yang terakhir lebih dari 8 jam. Kami menggunakan ruang sampel ini untuk menetapkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan durasi tidur, serta menghitung nilai peluang untuk masing-masing peristiwa. Dari analisis kami menemukan bahwa mean atau rata-rata dari durasi tidur yaitu sekitar 10,08 jam, dengan variansinya sekitar 111,19. Dan kesimpulannya, eksperimen ini memberikan wawasan yang berharga tentang pola tidur dalam kelompok usia yang ditentukan. Hasil ini dapat digunakan untuk memahami kebutuhan tidur dalam populasi tersebut dan mungkin memberikan panduan untuk meningkatkan kesehatan dan kinerja. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.